Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya. Pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan ingin tubuh kita sehat. Mungkin bisa ditampilkan. Ya. Tuhan ingin tubuh kita sehat. Saya tampilkan dulu satu foto seorang, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tidak, namanya Henry Dunant. Henry Dunant adalah salah satu seorang pendiri dari Palang Merah Internasional. Bahasa Inggrisnya International Committee for Red Cross. Saya perlu angkat sedikit dia karena ketika dia merintis awal pertama kali adalah ketika dia melihat suatu korban perang, di mana banyak orang perang tentara itu terluka, harusnya masih bisa diselamatkan. Lukanya mungkin cuma kaki, tangan. Akhirnya orang mati karena tidak ada yang tertolong. Kenapa? Kalau ada yang maju ke medan perang, disangka lawan langsung ditembak mati. Dia mengambil inisiatif, dia perlu ada orang-orang yang masih terluka di medan perang bisa diselamatkan. Maka dia merintis satu tim, kelompok yang namanya International Committee Red Cross. Saudara bisa lihat gambarnya, Red Cross merah. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia apa? Palang merah ya. Kenapa bukan salib merah? Ya Bapak Ibu bisa tanya sendiri ya. Tapi saya mau sampaikan begini, di medan perang justru ketika ada orang-orang dengan tanda Red Cross, palang merah inilah, maka mereka punya harapan bahwa walaupun saya terluka, saya akan selamat dari peperangan ini. Saya akan sehat kembali. Bukan satu kebetulan bahwa dia menggunakan tanda salib tambah plus palang cross itu yang berwarna merah. Dan kebetulan dia juga seorang Kristen, seorang Calvinis. Jadi Tuhan menggunakan lembaga ini untuk menyelamatkan banyak orang yang menderita. Dan hari ini kita tahu bahwa Tuhan pun ingin kita sehat. Kita masuk langsung ke materi. Allah ingin roh, jiwa, dan tubuh kita sehat. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata begini, saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah doa Yohanes. Setiap kita doa kita tahu bahwa Roh Kudus yang bicara dalam hati kita. Tuhan ingin kita sehat. Di 1 Tesalonika 5:23 lebih lengkap lagi dikatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat. Jadi pada dasarnya Tuhan ingin tubuh kita sehat. Tapi seringkali timbul banyak pertanyaan. Kok saya sakit? Kok sekarang saya menderita seperti ini? Di dalam Alkitab, cara belajar adalah selalu dengan menggunakan pertanyaan. Ketika Tuhan Yesus usia 12 tahun, dia tidak diketemui di mana-mana, ternyata dia ada di Bait Allah. Apa yang dilakukan? Tanya, jawab. Bertanya dan mencari menemukan jawaban. Jadi hari ini kita akan mencoba menjawab 5 pertanyaan. Mengapa Allah ingin tubuh kita sehat? Kalau kita ngomong sehat harus kita juga ngomong, mengapa tubuh kita jadi sakit? Apa akibat dari tubuh kita yang sakit? Apa manfaat kalau kita punya tubuh yang sehat dan bagaimana cara kita memelihara tubuh kita agar tetap sehat? Mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Mengapa Allah ingin tubuh kita sehat? Tadi kita udah dengar nyanyinya. I belong to you. Referensi sama KM. Tubuh kita ini milik Allah. Di 1 Korintus 6 ayat 19 berkata di bagian terakhir, kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Terus milik siapa? 1 Korintus 3:23 berkata begini. Kamu adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, tentu cara kita memelihara tubuh kita tentu berbeda. Bapak Ibu mungkin punya handphone, punya kendaraan, motor, mobil. Pasti akan dirawat. Nggak mungkin handphone dibiarkan jatuh begitu aja, disayang-sayang. Motor, mobil, atau hal yang baru pasti akan dirawat, dicuci bersih. Itu kenapa? Milik kita. Kalau kita, tubuh kita ini adalah milik Kristus, milik Tuhan, dia pasti memeliharanya. Itu jawaban pertama. Kenapa tubuh kita sehat? Karena Tuhan kita milik Kristus. Yang kedua adalah tubuh kita ini untuk Allah, bukan untuk diri kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 13-20 dikatakan, perhatikan yang warna hijau. Tubuh bukanlah untuk percabulan, menyenangkan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk Tuhan. Di ayat 20,
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan tubuh kita buat apa? Untuk muliakan Allah. Makanya ketika kita ada di dalam persekutuan seperti ini, kita bisa berdiri, kita bisa bertepuk tangan. Itu adalah bagian kita menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Allah. Bahkan lebih jelasnya di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita, dikatakan tubuh ya, tubuh. Jadi jaga baik-baik. Kenapa? Tubuh kita milik Allah, tubuh kita hidup untuk Allah, untuk memuliakan Allah. Jadi itulah kenapa Tuhan ingin kita sehat. Tadi kita juga dengar, di hati ini, di lagu terakhir, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Pertanyaan ketiga adalah, kenapa Allah ingin tubuh kita sehat? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata begini, tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bernyanyi, bisa berdoa, bisa menyatakan ucapan syukur, menyatakan Tuhan Yesus adalah Allah, apakah itu karena roh saudara sendiri? Tidak. Roh Kudus yang mendorong saudara untuk menyanyi memuji nama Tuhan. Dikatakan juga di 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalammu? Jadi kalau Bapak Ibu nyanyikan yang tadi, seringkali kita bertanya ini lagu dari mana sumbernya? Ini sumbernya. Kenapa Allah ingin kita memiliki tubuh yang sehat? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita tahu manusia dari tubuh, jiwa, dan roh. Perlu tubuh untuk menaungi roh dan jiwa kita. Dan di dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Karena itulah kita disebut orang-orang percaya. Alasan keempat mengapa Allah ingin tubuh kita sehat adalah di 1 Korintus 6 ayat 15 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Tubuh kita adalah anggota Kristus. Kita menggunakan tubuh kita untuk persekutuan. Untuk hadir dalam ibadah atau untuk pun kalau ibadah secara online lewat Zoom, pasti kita gunakan tubuh kita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau orang lagi Zoom, bolehkah ke kamera ditampilkan, dinyalakan? Tujuannya apa? Supaya bisa lihat, oh di sisi sana ada orang. Bukan cuma seogok kamera yang menyinari tembok. Jadi kita menggunakan tubuh kita untuk bersekutu. Bayangkan kalau tubuh kita sakit, Bapak Ibu nggak mungkin bisa hadir di sini. Mungkin cuma kalau kelemahannya kaki, tangan masih bisa hadir di sini. Tapi kalau sakit parah, kita hanya bisa melihat dari kaca, di YouTube yang kita tahu ini juga disiarkan secara live streaming. Hanya seperti itu. Jadi kita ada tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi bukan cuma sembarangan Tuhan menciptakan tubuh kita sehat. Membuat kita sehat. Harus supaya kita bisa hadir. Terus kalau sakit bagaimana? Di jawaban kelima, Tuhan Yesus punya satu cara yang baik. Ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini di Matius 9 ayat 35 berkata begini. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar ke rumah-rumah ibadat mereka. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini, dia ingin orang yang sakit sembuh. Dia berkeliling mendoakan. Itu waktu Tuhan Yesus hadir. Kalau sekarang gimana? 1 Petrus 2 ayat 24, mungkin Bapak Ibu sering dengar. Dikatakan begini, iya Yesus sendiri telah memikul dosa kita di tubuhnya, di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Bilur-bilur itu apa? Bilur-bilur adalah bekas luka karena siksaan atau cambukan. Bapak Ibu pernah hitung kira-kira berapa bilur-bilur yang ada di dalam tubuh Yesus? Kita tahu Tuhan Yesus dicambuk. 40 kurang 1, 39. Apakah cambuknya cuma satu? Kalau teman Bapak Ibu pernah lihat filmnya, cambuk itu ujungnya ada mungkin lebih sekitar 5 atau lebih ada mata. Jadi sekali nangkap ke tubuh Tuhan Yesus, maka dia akan meninggalkan 5 luka.
Coba Bapak Ibu sekali-sekali kalau di rumah gater kemudian mencakar tubuh. Kan ada benda, ada merah ya. Itu kuku. Kalau cambuk yang digunakan orang Yahudi, ketika dia kena tubuh, apa yang lain? Daging copot. 5 kali 40 kurang 1. 296. Belum lagi mahkota duri. Ada berapa duri? Tidak ada yang tahu. Bisa 10, bisa 15. Kenapa? Mahkota bukan cuma ditempel. Diketok ke kepala Tuhan Yesus. Berapa banyak bekas luka di dalam kepalanya. Belum lagi di kaki, di tangan, di lambung. 200 pasti lebih. Dan itu semua dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu ada yang sakit, percayalah. Karya Tuhan Yesus kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Makanya ada lagu. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Jarang dinyanyikan karena itu lagu lama Bapak Ibu ya. Tapi itulah kenapa Tuhan Yesus ingin kita tubuh sehat. Dia ingin kita sehat, percaya bilurnya, menyembuhkan. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Kita ngomong sehat-sehat, Pak. Saya punya penderitaan, saya punya sakit. Di rumah ada anggota keluarga saya yang sakit. Mengapa tubuh kita bisa sakit? Yang pertama kita harus tahu bahwa dosa yang kita miliki yang berasal dari Adam dan Hawa itu membuat kita bisa memiliki sakit. Atau dosa yang kita lakukan. Mazmur 107 ayat 17 berkata gini, ada orang-orang yang sakit oleh sebab pelakuan mereka yang berdosa. Jadi memang itu yang membuat orang bisa sakit. Kenapa? Karena dosa. Itu ya makanya di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Itu kenapa? Pengaruh dari dosa. Walaupun Tuhan Yesus telah mengampuni kita, tapi tetap harus ada tanggungannya. Ya tubuh kita yang lama ini bisa sakit. Kita masuk ke jawaban kedua. Terus kalau kita sakit bagaimana? Tadi saya katakan, berdoa, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kalau kita sakit, mengapa kita sakit? Ada pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita disembuhkan. Sehingga kita bisa bersaksi, Tuhan menyembuhkan sakit saya. Yohanes 9 ayat 2-3 berkata begini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, doa sama Tuhan, percaya bilurnya menyembuhkan, dan kalau sudah sembuh, apakah kita diam saja? Tidak. Kita menyatakan bagaimana mujizat kesembuhan ilahi masih ada. Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Problemnya kadang-kali kita sembuh, kita tidak memberikan kesaksian. Tapi bagaimana kalau udah berdoa, dokter segala macam masih sakit juga? Kita belajar dari Paulus. Kuasa Allah sempurna di dalam kelemahan dan sakit kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9 Paulus berkata begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku. Ayat 9, namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus berkata begini, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau Bapak Ibu udah berdoa bertahun-tahun, masih saja sakitnya tidak tersembuhkan, mungkin ini jawaban buat Bapak Ibu. Tuhan ingin menggunakan kelemahan dan sakit yang diderita itu buat apa? Supaya kita bermegah dan mengandalkan Tuhan. Jadi jangan bilang, waduh, janji Tuhan tidak ada. Kenapa? Saya udah berdoa tapi tidak sembuh-sembuh. Tadani Paulus. Justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu tahu, orang sehat pasti dia tidak akan berdoa. Jarang. Kenapa? Apalagi mengenai penyakit. Tapi orang yang sakit
Dia akan selalu berdoa terus menerus nafas supaya dia sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, lihat jawabannya. Kuasa Kristus turun menaungiku, aku bisa bermegah di dalam sakitku, di dalam kelemahanku. Kita masuk ke bagian berikutnya. Kalau kita sakit, apa akibatnya? Uang kita semua bisa habis. Ada cerita di Alkitab yang menggambarkan itu. Di Markus 5 ayat 25-26, di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Semua hartanya dipakai untuk pengobatan. Namun sama sekali tidak ada faedah, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Apa Ibu tahu kalau kita tidak menjaga kesehatan dan ternyata akhirnya kita menderita sakit, apa yang diceritakan Tuhan dituliskan di dalam Markus 5 ayat 25-26 bisa terjadi. Segala yang kita miliki bisa habis karena penyakit kita. Karena itu bulan ini tema utamanya adalah bagaimana kita menghadapi badai krisis dalam keuangan. Kenapa kita perlu belajar supaya kita tahu tubuh kita sehat dan kita perlu jaga kesehatan karena ini. Kalau kita tidak sehat, terjadi seperti wanita pendarahan ini. Tapi wanita pendarahan ini menjadi suatu kesaksian. Kenapa? Dia mengalami kesembuhan setelah 12 tahun. Apa akibat lain dari tubuh yang sakit ini? Orang bisa nekat, bisa melakukan suatu hal yang berani dan mengambil tindakan resiko ketika kita sakit. Bagus kalau tindakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Beriman, berdoa, seperti yang dilakukan wanita ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan cara dunia, datang ke dukun, segala macam, pasti Tuhan tidak akan merestui dan malah penyakit makin parah. Kita lihat saja ayatnya dulu ya. Markus 5 ayat 27-28 ayat 33. Wanita ini tahu bagaimana penderitaannya 12 tahun semuanya sudah habis. Dan dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah orang-orang banyak itu ia mendekati Yesus. Di tengah orang banyak. Jadi orang semua kalau Tuhan Yesus datang kan berkerumun. Dia datang mengunjungi Tuhan Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Ayat 28 katanya, asal ku sentuh saja jubahnya aku akan sembuh. Kalau Bapak baca ayat 29 sampai 32 memang akhirnya sembuh. Ayat 33 berkata begini. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Tampil dan sujud di depan Yesus dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yang jadi pertanyaan, mengapa dia takut dan gemetar? Dia udah sembuh dari pendarahan 12 tahun, kenapa dia takut dan gemetar? Karena dia melakukan sesuatu hal yang berani dan terhitung nekat untuk masa itu. Mereka hidup di dalam budaya Yahudi, ada peraturan seperti ini. Imamat 15 ayat 19 berkata begini. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehan itu adalah darah dari aurat, maka selama 7 hari ia dalam keadaan cemar. Dan setiap orang yang menyentuh dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau Bapak baca lebih lengkap, bukan cuma bersentuhan, tempat duduknya cemar, tempat tidurnya cemar. Itu aturan dari yang dalam kehidupan orang Yahudi. Kita balik dulu. Dia ada di tengah orang banyak. Apakah orang banyak itu tahu dia pendarahan? Mungkin ada yang tahu, mungkin enggak. Artinya apa? Semua orang di situ ikut apa? Ikut cemar dan najis. Kenapa? Bersentuhan dengan dia. Kalau ternyata ini bukannya wanita yang pendarahan. Bapak Ibu tahu? Oh pasti bisa banyak hal yang terjadi. Bisa didorong, supaya dia keluar dari kerumunan itu. Hal yang nekat bahwa aturan di situ bahwa kalau orang pendarahan itu cemar, itu najis, dan dia bersentuhan dengan banyak orang. Karena itu dia takut dan gemetar. Jadi dalam bagian ini saya ingin sampaikan bahwa ketika kita sakit, seringkali kita melakukan hal yang berani dan nekat, mengandung risiko. Lakukan seperti wanita ini, dia mempunyai iman sehingga dia sembuh. Jangan lakukan nekat yang lain, seperti pergi ke dukun, menggunakan hal yang lain yang tidak berkenan pada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, 12 tahun akhirnya pun dia sembuh. Kemudian apa manfaat tubuh yang sehat? Di Mazmur 92 ayat 15, tubuh yang sehat itu bisa kita gunakan untuk menceritakan kebaikan Allah. Mazmur 92 ayat 15 sampai
sampai 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Berbuah seperti apa? Orang tua. Menjadi gemuk, segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi kalau kita bisa sehat, kita bisa umur panjang. Artinya apa? Tuhan kasih kita kesempatan untuk apa? Berbuah. Berbuahnya bagaimana? Menceritakan kebaikan Tuhan. Mengatakan bahwa dia gunung batuku. Sering kita bingung, kita tinggal di kota, gunung batu itu seperti apa? Kalau Bapak Ibu tinggal di Israel sana, di sana tuh padang gurun. Padang gurun pasir itu bisa berpindah karena angin. Tapi gunung batu dia akan tetap di situ. Artinya Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi kita bisa belajar pertama manfaat dari tubuh yang sehat. Artinya apa? Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ceritakan kebaikan Tuhan. Katakan pada orang lain bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu menolong saya, dia tidak berubah sampai saat ini. Di 1 Korintus 16 ayat 20 juga dikatakan begini. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Tadi kita lihat. Di Roma 12 ayat 1 tadi saya ulang lagi. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Jadi kalau punya tubuh yang sehat, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan gunakan untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Ada waktu, layani orang tua, lain. Ambil kesempatan untuk melayani di gereja. Melayani lingkungan. Kenapa? Tubuh yang sehat. Kalau tubuhnya sudah sakit, hanya bisa diam dalam rumah. Jadi gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu ketika tubuh Bapak Ibu sehat. Dan di Amsal 3:16 dikatakan begini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mungkin ada yang pernah merayakan ulang tahun dan dengar lagu ini. Lagu itu memang alkitabiah. Kalau tubuh kita sehat, umur kita panjang, kita bisa menikmati kekayaan dan kehormatan. Ayat ini cuma menggambarkan satu, bahwa Bapak Ibu, orang Kristen itu boleh kaya. Boleh memiliki kehormatan. Problemnya adalah kita gunakan apa kekayaan itu dan kehormatan itu. Ada kalimat yang orang sering bilang, blessed to be a blessing. Kalau kita udah diberkati, maka kita layak untuk memberkati orang lain. Kalau kita Tuhan berikan kekayaan, kehormatan, gunakan itu untuk apa? Jadi berkat buat orang lain. Menolong orang lain. Kenapa? Selagi tubuh sehat. Kalau tubuh udah gak sehat, kekayaan dan kehormatan akan sirna. Kenapa? Semua urusnya apa? Buat supaya kita sehat lagi. Jadi bersyukurlah kalau kita punya tubuh sehat, gunakan itu untuk jadi berkat buat orang lain. Kita masuk ke bagian intinya, bagaimana cara kita memiliki tubuh yang sehat. Yang pertama, kita perlu memperhatikan, melihara, dan lakukan firman Allah. Apa hubungannya antara kita melakukan firman Allah dengan tubuh yang sehat? Ulangan 32 ayat 46-47 berkata berikut ini. Ia berkata kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum ini. Perhatikan dan lakukan. Lihat bagian akhirnya. Dengan perkataan ini kamu akan hidup lama di tanah yang kamu duduki setelah menyerbangi sungai Yordan. Kalau kita memperhatikan, memelihara, melakukan firman Allah, Tuhan berikan apa? Hidup lama. Artinya apa? Tubuh yang sehat. Jadi mungkin orang pikir, kalau memelihara tubuh sehat terus apa? Ya langsung dengan tubuh. Ada hubungan langsung antara kita memelihara, melakukan firman Allah dengan tubuh yang sehat. Karena tubuh yang sehat datang dari Tuhan, kita punya juga pun harus melakukan firman Allah. Ada satu ayat lagi, Amsal 3 ayat 1-2 berkata gini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, hendaklah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkan kepadamu. Ketika Bapak Ibu panjang umur, ketika Bapak Ibu tahun-tahun hidupnya panjang, ingat, ada peran dari ketika kita tidak lupa ajaran Tuhan, kita memelihara perintah Tuhan. Caranya gimana? Di dalam buletin ini, saya nggak tahu Bapak Ibu ambil atau tidak, ini ada warta tiap minggu, ada renungan setiap hari. Gunakan itu untuk apa? Untuk kita belajar firman Tuhan dan melakukannya.
Mungkin ada yang tidak terima secara printer, secara cetak, ada yang terima lewat WhatsApp dalam bentuk PDF. Bukalah. Dengan firman Tuhan yang ada setiap hari, kita belajar untuk memperhatikan firman Tuhan, memelihara, mengingatnya, merenungkannya, dan melakukannya. Ada dampaknya dengan tubuh yang kita sehat. Ya. Itu hal rohani yang mempengaruhi tubuh kita yang sehat. Ada hal yang secara jasmani, makan dengan bijak. Kita lihat cerita sesuatu tentang Daniel. Di Daniel 1 ayat 12 sampai 15 dikatakan begini. Ini Daniel berbicara, dia ada di pembuangan, dia berkata begini. Silakan uji hamba-hambamu ini. Daniel, Mesak, Azaria. Selama 10 hari. Biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan, air untuk diminum. Sesudah itu bandingkan perawakan kami, bentuk tubuh kami, dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Permintaan mereka itu didengarkan, lalu mereka diuji 10 hari. Setelah 10 hari, kemudian ternyata perawakan mereka lebih baik, lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan santapan raja. Dari sini kita belajar bahwa makanan mempengaruhi tubuh. Kalau kita sekarang tahu ya, orang Kristen boleh makan segala hal. Boleh makan segala hal. Dasarnya apa? Saya kasih lihat, supaya Bapak Ibu yakin. Tidak ada sesuatu pun yang dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskan. Markus 7 ayat 15 saya katakan, tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskan. Bapak Ibu boleh makan segala hal. Mau makan babi, sapi, ikan, boleh segala hal. Kenapa? Dia tidak akan menajiskan kita. Mau makan, kalau di Manado bisa makan tikus, makan anjing, terserah. Kenapa itu tidak menajiskan kita? Tapi problemnya adalah, kita lihat 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semua membangun. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh siapapun. Sekali-sekali makan boleh. Kebanyakan makan sesuatu, dikatakan begini, tidak membangun. Makanya beberapa orang seringkali akhirnya mungkin badannya dulu dia kurus, sekarang gemuk. Kenapa? Ya karena dia makan segala hal. Padahal itu tidak membangun tubuhnya. Atau dulu makannya baik-baik saja, sekarang kok tiba-tiba dia punya hipertensi, punya tekanan darah tinggi. Tentu dari faktor makanan ada. Yang ingin kita pelajari dari titik ini adalah bahwa kita boleh makan semuanya, tapi pikirkan apakah itu berguna buat tubuh kita. Apakah itu membangun buat tubuh kita. Jangan biarkan makanan yang kita makan itu menghambat diri kita. Oh ada makan, sekarang ini kan banyak sale ya, banyak diskon. Oh makan murah nih, ayo kita coba makanan ini. Oke gak apa-apa. Makan, dalam 2 jam boleh makan sepuasnya. All you can eat, nah itu. Sekali-kali boleh, terus-terusan badan nambah. Berat badan nambah, jangan-jangan penyakit nambah. Nanti kemudian nyesal. Jadi saya sampaikan begini, kita bisa makan apapun, tapi perhatikan apakah itu berguna atau tidak. Icip-icip boleh, kebanyakan bisa berbahaya. Ada satu program yang ada di luar negeri yang disampaikan oleh Pastor Rick Warren, dia sebutnya Daniel Plan, hampir sama yang tadi. Daniel Plan. Ini dikatakan God's prescription for health. Jadi bagaimana tubuh, apa kata firman Tuhan supaya kita bisa tubuh sehat. Ada 5 F di situ. Ini hanya sebagai share saya buat Bapak Ibu. Ada faith yang tadi saya sampaikan bagaimana kita memelihara firman Tuhan, melakukannya itu mempengaruhi kita sehat. Ada food, makanan kita mempengaruhi tubuh kita yang sehat. Ada fitness, itu kebugaran kita. Ada fokus dan ada friends. 5F ini bisa mempengaruhi kita tubuh sehat. Saya tidak perdalam sini, tapi saya kasih satu link di depan bit.ly TDP 40D. TDP itu The Daniel Plan 40 hari.
Silakan kalau Bapak Ibu mau melihatnya, itu gratis dalam bentuk PDF. Maaf itu dalam bahasa Inggris, tapi itu sumber Alkitab. Kalau kita punya kehidupan rohani yang baik, itu bisa buat kita sehat. Makanan kita juga baik, itu juga bisa bikin tubuh sehat. Contohnya seperti inilah bukunya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ya, ada di bit.ly TDP 40D. Kita masuk yang ketiga. Kita udah belajar bahwa kita harus melakukan firman Tuhan, itu buat kita sehat. Makanan kita juga mempengaruhi tubuh kita yang sehat. Yang ketiga adalah kita harus tidur yang cukup. Di Mazmur 127 ayat 2 berkata begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Tuhan memberkati ketika waktu tidur. Ada riset yang mengatakan bahwa tidur yang kurang itu membuat tubuh kita mudah tersangkut penyakit. Tuhan memberikan berkatnya ketika kita tidur. Jadi sisihkan waktu tidur yang cukup. Ada orang-orang yang diberkati waktu tidur. Alkitab punya contoh 2. Saya kasih satu contoh di perjanjian baru, di perjanjian lama. Ini kisah tentang Yakub. Yakub setelah dia mendapatkan hak sulungan, dia merantau, dia melarikan diri ke pamannya, dan dia di dalam perjalanan mengalami mimpi ini. Kejadian 28 ayat 12. Dia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat naik turun di tangga itu. Selama ini cuma ayahnya yang pernah bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi di ayat ini dia bermimpi dan dia merasakan bagaimana perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia bisa melihat malaikat naik turun. Ini bentuk bahwa kehidupannya berkenan di mata Allah. Ini bisa terjadi apa? Ketika Yakub tidur. Kalau Yakub melek mungkin nggak mengalami ini. Satu lagi di perjanjian baru. Bapak Ibu sering kita baru Desember kemarin pasti dengar cerita ini. Matius 1 ayat 20. Ini tentang Yusuf. Namun ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu untuk menyerahkan Maria karena Maria mengandung di luar nikah, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Justru di dalam tidur diberikan mimpi dan ada sesuatu perjumpaan-perjumpaan. Saya nggak tahu kenapa yang mimpi di sini 2 tokoh adalah pria. Saya mencari coba tokoh wanita yang mimpi belum ada, tapi saya mau sampaikan begini. Di dalam tidur Tuhan memulihkan kehidupan kita. Di dalam tidur Tuhan memberikan kita kesehatan. Berapa banyak orang yang sakit harus tidur. Supaya apa? Supaya pulih. Ada rekan kerja yang kena gejala tipes. Dokter suruh apa? Tidur yang banyak. Apa? Supaya terjadi pemulihan. Justru dalam tidur ada regenerasi. Sel-sel yang ada. Kita lihat yang keempat. Bagaimana cara kita memelihara tubuh yang sehat. Olahraga dan aktif bergerak. Di 1 Timotius 4 ayat 8 berkata gini. Latihan jasmani terbatas gunanya, tapi kesalehan itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ayat ini mungkin buat Bapak Ibu, latihan jasmani terbatas. Oh Pak, kalau dibilang ya berarti terbatas, berarti nggak ada gunanya. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab itu terjemahan dari bahasa Inggris dan punya beberapa versi. Ada satu versi yang disingkat FAYH, firman Allah yang hidup. Di Alkitab dari bahasa aslinya Yunani terjemahkan seperti gini. Latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting. Kita sedang melakukan latihan rohani sini. Memuji misalkan sama Tuhan, beribadah, bersekutu. Itu latihan rohani. Tapi jangan lupakan latihan jasmani. Latihan jasmani seperti apa? Saya kasih contoh. Kejadian 2 ayat 15. Dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengerjakan dan melihara taman itu. Adam dan Hawa tinggal di mana? Taman Eden. Tuhan bilang, kerjakan dan pelihara. Artinya apa? Dia memelihara taman itu. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu tinggal di mana? Pasti masing-masing punya rumah. Kalimat yang sama saya sampaikan. Pelihara rumah saudara.
Dengan kita menyapu, ngepel, kalau ada tembok yang kotor kita ngecat. Bapak Ibu tahu itu bergerak. Mungkin Bapak Ibu nggak punya banyak waktu untuk olahraga. Pelihara rumah saudara. Punya taman bersihkan. Tembok rusak, cat. Toilet kamar mandi sudah mulai berlumut, sikat. Itu adalah bergerak. Dengan kita bergerak otomatis tubuh kita sehat. Kalau punya waktu gunakan untuk jalan. Nggak perlu kita fitness terlalu, ya itu memakan uang. Tapi kalau punya uang silakan, tapi gunakanlah jalan kaki. Bapak Ibu mesti bersyukur karena kita, terutama yang tinggal daerah Petamburan, Senayan itu dekat. Tahu nggak Bapak Ibu, hari Sabtu, hari Minggu, orang penuh mau jalan di sana. Kita yang dekat, datanglah ke sana. Cuma dengan naik kendaraan umum kita bisa ke sana. Jalan puter-puter, ada taman. Tahun lalu kita lihat bahwa ada olahraga bersama di sana, saya pikir itu perlu dilakukan terus. Supaya firman Tuhan ini kita lakukan. Ya. Kita masuk ke cara yang kelima. Kita perlu mengelola hati dan pikiran supaya tubuh kita sehat. Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada satu ayat lagi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, iri hati membusukkan tulang. Tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pikiran berat, berkhawatir berkelebihan, stres, penyakit apa yang paling sering diduluan? Lambung. Saya pernah dengar cerita, saya kurang tahu ya, mahasiswa di sebelah atau alumni, dia meninggal dalam usia muda. Kenapa? Karena GERD. Tahu GERD? Asam lambung naik. Kalau ke rumah sakit GERD sama serangan jantung hampir dekat. Kenapa? Terengah-engah. Ternyata bukan jantungnya masalah. Asam lambungnya naik. Asam lambung adalah salah satu penyebabnya adalah ketika kita punya pikiran yang stres, tertekan, seperti itu. Ayat ini mengatakan hati yang gembira adalah obat, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau Bapak Ibu punya semangat yang patah, orang yang putus asa, berkelebihan, khawatir berkelebihan. Khawatir boleh manusia, tapi kalau berkelebihan sampai dia hanya mikirin masalahnya saja, tidak menyerahkan masalah kepada Tuhan, ujungnya apa? Penyakit yang datang. Atau kita iri hati lihat tetangga, lihat rekan kerja, kon dia naik pangkat, naik gaji, kita enggak. Ujungnya apa? Datangnya sakit. Dikatakan membusukkan tulang. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikata begini. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Apa hubungannya dengan kesehatan? Kalau Bapak Ibu baca di Filipi 4 ayat 8, di dalam perikop yang sama itu banyak nasihat lain. Dikatakan di ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Ayat 6, jangan khawatir. Kita harus mengelola hati kita, pikiran kita, sehingga kita mesti memiliki seperti itu. Lawan dari pikiran yang stres adalah kita memikirkan hal yang tidak benar, tidak mulia, tidak sedap didengar. Jadi bukan cuma makanan, bukan cuma kita melakukan firman Tuhan, bukan cuma kita bergerak, bukan cuma kita melakukan yang lain, tapi kelola hati dan pikiran kita. Karena dengan hati yang gembira, hati yang bersuka cita, hati yang tenang, tidak ada iri hati, tidak ada keputusasaan, tubuh kita juga bisa sehat. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika orang sakit pun, ketika dia punya semangat, dokter bisa izin dia keluar pulang. Kenapa? Orang yang semangat tandanya tubuh makin sehat. Tapi kalau dia menggerutu, wah dia di rumah sakit aja, dia belum sehat. Jadi hari ini kita banyak belajar bagaimana kita memelihara tubuh kita yang sehat. Pertama kita belajar kenapa Tuhan ingin tubuh kita sehat, karena kita ini milik Allah. Dan kita dengan tubuh kita harus memuliakan Allah. Di dalam tubuh kita ini ada Roh Kudus yang bertata, yang memimpin kita. Karena itu tubuh kita gunakan juga untuk bersekutu. Dan
Kalaupun kita sakit, Tuhan katakan bahwa bilurnya menyembuhkan. Problemnya apakah kita berdoa mengandalkan iman kita sehingga kita bisa sembuhkan. Bapak Ibu perlu ingat kalau kita sakit, segala sesuatu bisa hilang. Jangan melakukan hal yang sembrono, hal yang nekat, yang mengandalkan diri sendiri. Tapi andalkanlah Tuhan. Wanita 12 tahun itu akhirnya Tuhan sembuhkan. Kenapa? Karena dia berani menyentuh Tuhan. Dia mengalami pemulihan. Tubuh yang sehat bisa membawa kebaikan buat kita. Kita bisa menceritakan kasih Tuhan pada kita. Kita bisa memuliakan Allah. Kita bisa memberkati orang lain. Visitasi, ikut komsel. Lewat tubuh yang sehat juga kita bisa memiliki umur panjang. Kita bisa menikmati hasil karya kita. Tapi ingat, kalau kita udah diberkati, jadilah berkat juga buat orang lain. Di bagian terakhir kita juga belajar bahwa kalau kita memiliki tubuh yang sehat, caranya sederhana, gak susah-susah. Pelihara, lakukan firman Tuhan. Makan yang bijak. Gak semua makan bagus buat tubuh kita kendalikan. Tidur yang cukup. Mungkin Bapak Ibu punya banyak pekerjaan, tugas yang berat, harus menggadang, tapi tidak tiap hari. Jangan buang-buang waktu untuk main game, atau hal nonton, atau hal apapun sehingga waktu tidur kita kurang. Tidur yang kurang mendatangkan sakit. Kita juga perlu aktif bergerak, mulai dari rumah kita sendiri, atau kita bisa jalan, dan terakhir, kelola hati kita. Karena hati yang gembira adalah obat. Saya undang song leader, singer, pemain musik untuk masuk, untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi, Hati Ini Rumahmu, tapi saya rindu kata hatinya kita ganti. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya rindu Bapak Ibu, ketika nanti ada kata hati, ganti dengan tubuh ini. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Jadikan tubuh ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan tubuh ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan tubuh ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di tubuh inilah rumah-Mu, di tubuh inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan buat kami. Kami tahu tubuh kami ini ciptaan-Mu, milik-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau mengambil komitmen bahwa kami mau gunakan tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau mempersembahkan tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu Roh Kudus Engkau hadir dalam tubuh kami. Kami tidak mau menyanyiakan tubuh yang sehat yang Kau berikan buat kami. Tuhan Yesus, kalau saat ini ada di antara kami yang sakit, kami tahu lewat sakit kami, Engkau bisa berkarya. Karena kami tahu bilur-bilur-Mu menyembuhkan, karya-Mu di kayu salib menyembuhkan banyak orang. Kalau orang lain ditolong, orang lain disembuhkan, saya juga bisa Tuhan tolong, bisa Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan, jamalah yang sakit. Kalaupun tubuh kami sakit Tuhan, belum ada kesembuhan yang kami alami, kami percaya. Justru di dalam kelemahan kami, di dalam sakit kami tetap mengandalkan-Mu. Kuasa-Mu makin nyata di dalam kehidupan kami.
Tuhan, kalau dalam kehidupan kami banyak krisis keuangan, karena penyakit kami yang kami derita, Tuhan kami tahu ketika kami setia, Engkau terlebih setia. Engkau akan kembalikan semua yang kami miliki kembali. Seperti Ayub yang kehilangan semuanya, tapi Tuhan akan balikan ketika kami setia, ketika kami mengandalkan-Mu. Tuhan, kami mau gunakan tubuh kami untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menceritakan karya-Mu dalam kehidupan kami, untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Tapi kami tidak cuma mau menikmati, kami mau jadi berkat buat orang lain, karena Engkau telah memberkati kami. Bapa, kalau pada hari ini kami memiliki tubuh yang sehat, kami mau memeliharanya dengan terus memelihara firman-Mu, melakukannya. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami menyia-nyiakan tubuh kami dengan makan makanan yang tidak bijak, tidak berguna. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami boleh makan makanan yang sehat. Karena tubuh ini bukan milik kami. Ini milik-Mu. Tuhan Yesus, kalau selama ini kami menggunakan malam-malam ini semua hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Siang ini kami mau ambil komitmen. Kami mau mengistirahatkan tubuh kami ketika waktunya untuk tidur. Supaya di dalam tidur kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami tidak mau bermalas-malasan di rumah. Kami mau aktif bergerak, mulai dari rumah kami. Tuhan telah memberkati rumah kami, kami mau menjaga, memeliharanya. Berikan kami satu semangat Tuhan untuk menjaga tubuh kami dengan berolahraga ringan. Jalan, aktivitas fisik Tuhan. Yang terakhir Tuhan, kami mau mengambil komitmen. Hati kami milik-Mu. Kalau selama ini banyak ada kekhawatiran, ada keputusasaan dalam tubuh kami, Tuhan berikan kami pikiran yang murni, pikiran yang kudus, pikiran yang adil. Karena kami tahu ketika hati kami gembira, ketika hati kami bersyukur, ketika hati kami mengandalkan, itulah obat buat tubuh kami yang sakit. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Biarlah apapun yang kami dengar pada hari ini menjadi rema, menjadi pesan pribadi yang dapat kami lakukan mulai hari ini ke hari ke depan. Sehingga tubuh kami yang sehat menjadi alat kami untuk memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang ada dalam setiap jemaat-Mu yang hadir ini, ingatkan setiap firman Tuhan yang kami dengar, ingatkan setiap ayat yang kami baca, karena kami tahu cara kami bersyukur adalah dengan memelihara tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Kau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan.